memulai chapel pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur atas kasih karunia-Mu Tuhan, atas berkat-Mu kami dapat beristirahat dengan baik. Dan pagi ini kami akan chapel ya Tuhan, kiranya Engkau tetap berkati kami, berikan kami hikmat, agar kami dapat memuji dan menyembah nama-Mu, dan juga akan kami bisa mengerti akan sharing yang disampaikan oleh teacher. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Mari kita nyanyikan lagu Jadi Sepertimu. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu. Kasih-Mu Tuhan,
Selamat pagi, apa kabar para siswa SMA Kristen Karis Malang? Saya berharap kalian di rumah tetap dalam kondisi sehat dan aman di dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Nah, pada kesempatan ibadah hari ini, kita akan memulai dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan kepada kami. Tuhan izinkan kami hari ini untuk menikmati hidup, memperoleh kesempatan untuk bisa berkarya jauh lebih baik dari hari kemarin. Bapa, sebelum kami melakukan berbagai aktivitas sepanjang hari ini, izinkan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami untuk dapat melangkah sepanjang hari ini. Bapa, berbicaralah kepada kami siap mendengar. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi menurutku Teacher Pris itu orangnya lemah lembut. Kalau menurutku Teacher Pris itu orangnya sabar. Kalau menurutku Teacher Pris itu orangnya formal. Nah, para siswa SMA Kristen Karis yang terkasih, sebelumnya kalian mendengarkan cuplikan penilaian dari beberapa teman yang memberikan penilaian khusus kepada saya. Ketika saya bertemu dengan orang-orang yang saya kenal maupun yang baru saya kenal, seringkali mereka memiliki anggapan yang sama dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman kalian tadi. Ya, Teacher Priscilla seringkali dianggap sebagai guru yang baik dan dikenal sebagai seorang yang sabar. Nah, lantas apakah kesabaran seperti yang seorang Teacher Priscilla lakukan? Apakah kesabaran selalu merupakan sesuatu yang lahiriah yang ditangkap oleh orang-orang tentang ekspresi maupun pembawaan diri seseorang? Nah, kali ini saya mendapatkan kesempatan untuk berbagi kepada kalian dengan tema kesabaran. Nah, lantas menurut firman Tuhan, apakah kesabaran itu? Nah, begitu saya mendengar kata kesabaran, saya selalu teringat akan satu peristiwa yang pernah saya alami 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu, kedua putri saya mengalami suatu penyakit. Penyakit yang sama mereka derita dalam waktu yang bersamaan. Mereka menderita sakit tifus dan bronkopneumonia. Saya teringat betul akan peristiwa itu. Betapa saya begitu sedih melihat mereka batuk-batuk cukup parah, sesak nafas, demam tinggi, dan susah sekali untuk makan. Tubuh mereka lesu, wajah mereka sedih. Begitu sedih rasanya saya melihat pemandangan peristiwa itu. Nah, kemudian lantas kami melakukan upaya. Akhirnya mau tidak mau kedua putri saya harus dirawat secara bersamaan di rumah sakit. Saya merasa khawatir. Saat itu saya sangat cemas. Setiap hari saya menangis. Dan setiap hari saya mengeluh kepada Tuhan. Muncul di dalam benak saya pertanyaan. Tuhan, mengapa harus terjadi peristiwa ini? Tuhan, kenapa anak-anak saya harus sakit dalam waktu yang sama? Kedua putri saya harus sakit dengan kondisi yang memprihatinkan. Saya tidak sanggup untuk tertawa, saya tidak sanggup untuk makan, saya tidak sanggup untuk melakukan aktivitas yang biasanya saya lakukan. Nah, ketika masa-masa itu boleh terjadi dalam kehidupan saya, sungguh saya syukuri rekan-rekan sekerja, orang-orang terkasih terdekat di sekeliling saya, orang tua, kerabat, rekan-rekan di gereja, bahkan juga para murid yang saya ajar waktu itu turut mendukung di dalam doa. Saya sungguh dikuatkan dengan dukungan mereka. Namun, itu tidak sanggup
untuk memulihkan kondisi saya seperti sukacita yang sebelumnya. Saya masih terus bergumul di dalam doa. Saya masih mempertanyakan, mengapa Tuhan, mengapa ini harus terjadi? Salah seorang hamba Tuhan berkunjung ketika itu di rumah sakit, memberikan kekuatan, memberikan peneguhan kepada saya dalam sebuah kalimat yang sampai saat ini saya masih ingat. Saya diingatkan dengan sebuah pernyataan bahwa Tuhan setia, Tuhan tetap menunjukkan kasih setianya, bahkan di masa-masa sulit sekalipun. Sontak hati saya tertegur. Saat itu saya menangis. Saya berdoa sekali lagi meminta ampun akan setiap dosa dan kesalahan saya. Saya belajar untuk melihat betapa Tuhan tetap sabar, setia menjagai saya dalam keadaan sukacita maupun duka cita di kala itu. Saya tetap menaikkan doa dan ucapan syukur, walaupun mungkin sebenarnya di sisi hati saya yang lain, saya ada keraguan kepada Tuhan. Tapi saya boleh melihat Tuhan sabar menghadapi saya, sekalipun saya seringkali gagal. Para siswa yang terkasih di dalam Tuhan, tampaknya belajar untuk sabar bukanlah hal yang mudah. Baik itu anak-anak, remaja, usia muda, hingga dewasa bahkan usia lanjut, perlu belajar untuk sabar. Nah, lantas kesabaran seperti apa yang Tuhan kehendaki untuk kita kerjakan? Dan mengapa kita perlu belajar untuk sabar? Dalam firman Tuhan ada begitu banyak ayat yang mendukung, memotivasi, juga menegur kita untuk memahami makna kesabaran. Selain itu, kita juga menjumpai berbagai peristiwa yang dialami oleh pahlawan iman di dalam Alkitab yang mencerminkan ketekunan yang menghasilkan buah roh, yaitu kesabaran. Nah, saya mencatat beberapa. Ayub adalah sosok yang penuh dengan kesabaran, belajar dari penderitaan hidup yang boleh dia lewati. Bahkan di masa-masa sulit, Ayub tidak mengutuk Tuhan. Kemudian saya mencatat ada tokoh Yusuf muda. Yusuf muda usianya sekitar 17 tahun, sama seperti anak-anak SMA. Tetapi Yusuf muda memberikan satu teladan yang luar biasa. Meskipun disakiti, dikucilkan oleh saudara-saudara kandungnya, dijual dan diperlakukan secara tidak adil, Yusuf tetap sabar menghadapi situasi seperti ini. Ada pula Abraham yang dikenal sebagai bapa orang beriman. Beliau sabar menanti jawaban Tuhan hingga akhirnya Abraham boleh menunjukkan iman yang penuh kasih kepada Tuhan dalam cobaan yang ia alami. Demikian juga dengan Paulus. Paulus sungguh merupakan potret pribadi yang totalitas dalam mengasihi Tuhan. Beliau adalah sosok yang memiliki prinsip yang kuat, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan berani mengabarkan karya keselamatan meski dia berada di dalam penjara. Nah, yang terakhir, Yesus Kristus, sosok mulia yang adalah juru selamat kita, telah menunjukkan kesabaran, kasih setianya kepada kita. Meski disesah, dicambuk, menanggung segala dosa umat manusia, sosok Yesus sanggup sabar dan setia sampai wafatnya. Kesabaran, satu kata yang sungguh indah.
Kesabaran adalah buah roh. Kesabaran tidak berjalan sendiri. Kesabaran bekerja sama dengan iman dan pengharapan. Kesabaran adalah wujud dari kasih yang sungguh-sungguh. Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus menuliskan bahwa kasih itu sabar. Kasih yang sabar adalah kasih yang tangguh. Kasih yang sabar memilih untuk mengasihi sekalipun hal itu sulit untuk dilakukan. Kasih yang sabar menghasilkan fondasi yang kuat, memampukan kita untuk mengampuni orang lain, dan kasih yang sabar memampukan kita memiliki cara pandang seperti Kristus dalam menghadapi setiap tantangan hidup. Ada satu ayat yang meneguhkan, menegur sekaligus memberi kekuatan kepada saya ketika saya sedang belajar memaknai kesabaran di tengah masa-masa sulit 3 tahun lalu. Ayat ini terambil dari Roma 12 ayat 12. Roma 12 ayat 12 berbunyi demikian. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Sungguh firman Tuhan ini ya dan amin. Usai melewati pergumulan selama 1 minggu, kedua putri saya akhirnya dinyatakan sembuh. Kami sungguh bersukacita dan mereka boleh kembali pulang dalam kondisi sehat. Nah, tetapi peristiwa itu hingga kini saya masih mengingatnya. Saya mengingat peristiwa itu sebagai panduan hidup saya untuk senantiasa tinggal di dalam kasih Tuhan. Tuhan mengajarkan kepada saya begitu banyak hal tentang penyertaan Tuhan, tentang iman, tentang pengampunan, termasuk tentang kesabaran. Saya bersyukur karena bukan saya yang berhasil dalam mempraktikkan kesabaran ini, tetapi Tuhan justru menunjukkan kesabarannya dalam menopang hidup saya, baik di masa-masa saya bahagia maupun di masa-masa saya mengalami duka cita. Nah, para siswa SMA Kristen Karis, lantas apakah kesabaran adalah sesuatu yang tampak secara lahiriah? Apakah kesabaran adalah perangai yang mungkin saya tunjukkan, yang mungkin terlihat di hadapan orang begitu baik, ramah, dan mungkin kelihatan sabar? Nah, ternyata setelah saya merenungkan peristiwa yang terjadi dalam kehidupan saya dan firman Tuhan yang menegur saya belajar bahwa kesabaran sama sekali bukan apa yang tampak dari wajah. Kesabaran yang sesungguhnya adalah praktik kasih yang sejati, yang sungguh-sungguh ada di dalam Kristus. Nah, saya mengajak kita sekalian untuk merenungkan bersama-sama. Bersediakah kita mempraktikkan kasih yang sabar sesuai dengan firman Tuhan? Sudahkah kita tinggal di dalam Dia yang adalah sumber kasih itu? Dan yang terakhir, sudahkah kita mempercayai Tuhan dengan totalitas? Nah, biarlah perenungan pada pagi hari ini memberikan kekuatan bagi kita semua yang mungkin saat ini sedang mengalami kesulitan di dalam hidup. Percayalah kepada Tuhan. Tuhan sabar, Tuhan setia, dan memampukan kita untuk menjadi serupa seperti Kristus. Nah, para siswa yang terkasih, sebagai penutup saya memiliki satu pantun rohani untuk kita semua.
Bunga bakung Tuhan ciptakan, padang ilalang putih merona. Sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur atas firman Tuhan yang baru kami renungkan bersama. Kiranya peristiwa hidup yang boleh kami lewati hari ke hari menjadi pengingat kami bahwa Tuhan setia. Begitu panjang sabar kasih setia Tuhan kepada kami, sekalipun kami sering kali gagal untuk taat melaksanakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan atas teguran, atas peristiwa hidup, baik sukacita maupun duka cita yang kami lewati. Itu semua Tuhan izinkan supaya kami tetap tinggal di dalam Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk setia, mampukan kami untuk terus berpegang di dalam Tuhan, sehingga kami dapat berbuah, menghasilkan buah-buah roh, menghasilkan kasih yang sabar. Bantu kami juga untuk memiliki kepekaan akan orang lain. Bantu kami untuk terus saling berdoa satu dengan yang lain, saling mendukung, saling menopang. Bantu kami Tuhan untuk tetap taat dan setia melakukan firman-Mu. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Segala puji hormat kami naikkan kepada Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kasih itu sabar, murah hati, lemah lembut tak cemburu. Kasih itu memberi sukacita di hati. Kasih itu mengerti, selalu memberi, tiada mencari.